Ya baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Masih pada Alhamdulillah. sehat kan? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita nyalain dulu ya kameranya yang belum dinyalain. Ayo kayak Nur Halimah, Siti Nuraida, Amisya, Ayudian, Silva, Firda, Irfan, Rahma, Arfa, Wanda, Farel, Afidin, Zidan, Ikrima, Nurul, Lina, Mutiara, Fatir, Arya, Amel, Khairunisa, Farah, Zaki. Ayo dinyalain dulu kameranya. Kita siap-siap agar lebih fokus dalam menerima pembelajaran hari ini. Oh iya, yang lain mana kameranya belum dinyalain nih. Nur Halimah, Irfan, Rahma, Cika, Fatir, Mutiara, Ada, Khairunisa, Farah, Nurul, Kirima, Afidin, Farel, Amisya. Ini yang baru nyalain kameranya di Bapak cuman ada Firda, Siti Nuraida, Wanda, Anafiu, Diwan, Lina, Reskila, Amelia, sama Zaki. Yang lainnya belum nyalain nih. Ini kita screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu nih ya. Yang mau dinyalain dulu kameranya supaya nanti disesuaikan yang hadir di awal dan sampai hadir di akhir nanti kita screenshot lagi. Ya, semuanya kameranya. Ya, satu, Yuk, mau di screenshot. dua, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Ya, makasih semua yang udah nyalain kamera. Tetap nyalain kameranya ya sampai selama pembelajaran sampai akhir. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Namun ketua kelasnya sedang izin, jadi siapa yang biasanya yang mengganti kelas untuk memimpin kelas? Ayo ada yang mau gantiin ketua kelas untuk memimpin doa? Siapa? Rizkila deh, Rizkila. Emrif HD nih, Rizkila ya, Emrif HD. Iya, Pak. Suara saya kedengeran kan? Ayo pimpin Jelas, Pak. teman-temannya untuk berdoa pembelajaran hari ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran akidah hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizkila. Ya Bapak, saya absen dulu ya. Afidin Zidan. Hadir. Dia. Aliza Kristi. Sudah hadir belum? Belum ya? Belum hadir di meet ya? Selanjutnya Alia Rahma. Sudah hadir belum di meet? Belum juga.
Terus Amisha. Hadir, Kak. Amisha. Hadir. Hadir. Anafiu. Hadir. Hadir, Kak. Anafiu. Terus Arfa. Hadir, Kak. Selanjutnya Kalista. Sudah hadir Kalista? Kalista sudah hadir? Belum ya? Selanjutnya Dian Ayuning. Hadiroh, Kak. Dian Ayu. Hadiroh. Oke. Selanjutnya Diwan Zian. Hadir ya, Diwan. Hadir, Kak. Farah. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Baik. Farel. Iya. Baik. Fatir Azam. Hadir, Kak. Hadir. Oke. Firda. Hadir, Kak. Baik. Helmi. Apa sudah hadir Helmi? Oh, Helmi. Kebiasaan nih. Kagak on time. Termasuk tadi jam 8 nih. Ikrima sudah hadir, Ikrima? Belum juga ya? Khairunisa sudah hadir? Khairunisa Fitria? Belum ya? Selanjutnya Lina Husnul, apa sudah hadir? Kak. Hadir. Oke. Muhammad Arya? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Fatali? Belum hadir ya? Oke. Muhammad Irfan? Hadir gak tuh Muhammad Irfan? Ditinggalin lagi meet-nya nih ya. Muhammad Irfan. Belum saya checklist ini ya, Muhammad Irfan belum nyaut. Terus Muhammad Rizkilah. Hadir, Kak. Hadir Muhammad Rizkilah. Baik, terus selanjutnya Muhammad Zaki. Hadir, Kak. Pak. Oke. Mutiara Kamilah. Hadir, Kak. Baik. Najwa. Hadir. Nur Halimah. Hadir, Kak. Oh ya, baik. Nurul Izatun. Hadir, Kak. Oh ya, baik. Itu Mirfan hadir ya, Mirfan. Prayogo izin. Terus Rahma Cika. Hadir, Kak. Baik. Raditya Bagas, apa sudah hadir? Hadir, Kak. Hadir. Rahayu Aulia izin. Robi Alfain udah hadir? Robi? Belum ya? Siti Nuraida sudah hadir? Hadir, Oh, baik. Silva Rusyadah. Hadir. Oh ya, baik. Terakhir Wanda. Hadir, Kak. Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Kak, Alia hadir, Kak. Oh iya. Ada lagi gak yang belum dipanggil tadi? Atau Kak, Aliza hadir, Kak. Aliza hadir. Oh iya, Aliza juga. Ya. Sebelumnya ada yang ingat gak materi kita 2 minggu lalu di bab 3 membahas tentang apa? Kita review dulu. Ya, ada yang masih ingat? Di bab 3 kita membahas tentang apa? Materi kita 2 minggu lalu. Ya, anak tercera atau ragam penyakit hati ya.
Nah, itu dalam akhlak tercela itu ada apa aja poin-poinnya itu yang dibahas? Nifak, Godok. godok, Ya, nifak, godok, hati, satu lagi? sate, Iya, keras hati, baik. Nah, tuh di nifak itu ada ciri-cirinya tuh, apa munafik itu ada ciri-cirinya. Nah, tahu gak, masih inget gak apa aja ciri-ciri orang munafik? bila berkata berdusta, Baik, janji terus? ingkar, dipercaya hianat. Jadi ingkar. Nah, iya, Iya. baik. Ya, terima kasih Nur Halimah, Firda, Diwan ya, yang sudah itu berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Ya, berarti masih ingat ya semua materinya. Nah, hari ini kita masuk ke bab baru lagi, bab 4, membahas tentang etika bergaul dalam Islam. Nah, saya share dulu ya PPT-nya. Apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Sebentar ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah etika bergaul dalam Islam. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih tentang eh, sedikit pengertiannya ini. Ada yang tahu gak apa arti dari etika, apa arti dari bergaul itu? Ada yang mau menjawab? Dapat nilai plus loh yang bisa yang mau ada menjawab. Interaksi ya, Kak. Iya, bisa interaksi. Terima kasih Amelia. Terus Bersosialisasi ya, Kak. Iya, bisa. Adab bukan, Kak? Iya, betul, adab. Terus Moral bukan nggak? ya moral. Bener semua nih ya. Nah, terus eh, Sikap. kalau ber- bergaul itu apa? Bersosialisasi. Iya, betul. Berteman. Iya. Menjalin silaturahmi. Nah, iya betul. Benar, semua benar ya. Bagus-bagus semua berarti sudah ada sudah ada pemahaman pemahamannya lah tentang etika bergaul ini. Nah, sekarang kita em, masuk ke materinya tentang etika bergaul dalam Islam. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu teman-teman semua, murid-murid dapat meyakini etika bergaul dalam Islam. Terus juga teman-teman semua dapat membiasakan etika bergaul dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga nanti ada teman-teman diharapkan dapat menganalisis dan mengkritik keadaan dan peristiwa dalam pergaulan sehari-hari dalam bentuk nanti diskusi. Terus juga teman-teman juga nanti diharapkan dapat mensimulasikan etika bergaul dan dapat merumuskan konsep etika bergaul. Jadi tolong diperhatikan ya supaya nanti dapat dengan mudah menjawab atau menyampaikan pendapatnya dengan mudah di saat nanti menyampaikan diskusi.
Nah, jadi di bab 4 ini etika bergaul dalam Islam ada 4 poin. Yang pertama itu etika bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Terus ada etika bergaul dengan teman sebaya. Lalu juga ada etika bergaul dengan anak yang lebih muda, dan yang terakhir ada etika bergaul dengan lawan jenis kita. Nah, masuk dari definisi etika bergaul ini. Jadi etika bergaul ini pertama etika. Jadi apa itu etika? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, jadi atau biasa kita tahu itu aturan atau kebiasaan kita yang biasa kita lakukan di masyarakat atau yang berlaku di masyarakat ya. Ya, yang biasa kita atau masyarakat lakukan lah bahasanya. Jadi itu etika ya. Selain terus dalam bahasa Arab, etika yaitu adab atau kebiasaan yang aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini disebutnya adab. Nah, kita juga biasa nyebutnya adab kan ya di lingkungan kita. Jadi ada adabnya kalau misalnya kita temu orang tua, ada adabnya jika kita main sama teman yang seumur, ada adabnya jika kita main sama anak yang lebih muda dari kita, dan ada adabnya juga dengan bergaul dengan lawan jenis kita. Nah, selanjutnya bergaul. Bergaul ini yaitu berbaur dengan individu atau kelompok lain. Nah, benar tadi yang dibilang teman-teman, kayak bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman, dengan masyarakat sekitar. Dan juga kayak berinteraksi sosial dengan lingkungan kita, agar kita juga dapat menjaga persaudaraan kita, silaturahmi kita, kesehatan mental kita. Karena kita sebagai pasti butuh bergaul kan dengan orang lain. Nggak mungkin kita tidak ingin bergaul. Kalau kita tidak ingin bergaul, berarti kita kemungkinan mentalnya sakit. Ini siapa nih yang baru masuk? Suara saya kedengeran kan ya? Jelas, Kak. Kedengaran. Ini Kalista baru hadir ya, Kalista? Ya, Kalista. Itu di chat katanya, mohon maaf Pak, kalau internetnya bermasalah itu. Oh, Iya Kak, ada Kak Kalista. Maaf, baru bisa Kak. oh iya, baik. Ya, baik. Terus juga dalam Islam, dalam agama kita, Islam mengajarkan kita untuk mengusahakan etika bergaul yang baik. Contohnya seperti etika berjalan. Juga Islam mengajarkan kerendahan hati ketika berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun dari orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadul lirrahmani ladzina yamshuna 'alal ardi auna wa iza khotabahumu jahilu qulus salaman. Artinya, dan Helmi sudah hadir, Helmi? Hadir Pak, hadir. Oke. Nah, jadi artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, jadi maksudnya orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, yaitu orang yang berjalan secara wajar, tidak menyombongkan diri, terus tidak menyombongkan diri dalam sikap tindakan. Lalu apabila
orang jahil menyapa mereka, maksudnya dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji, kan, yang mengakibatkan hal-hal negatif dalam pergaulan. Jadi orang-orang yang rendah hati ini tidak membalas dengan ucapan negatif juga. Namun kata-katanya penuh sopan dan rendah hati. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan atau salam. Yang berarti mudah-mudahan kita dalam keselamatan, damai, sejahtera. Kan dulu Nabi Muhammad juga telah memberikan contoh. Nabi Muhammad kayak dikasari, suka disapa yang jelek-jelek, cuman Nabi Muhammad tetap sabar dan membalasnya dengan kata-kata keselamatan. Selanjutnya, selain itu juga Islam melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan ini berbuat yang baik ya, dan bermanfaat. Terus juga Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan. Allah juga melarang kita kayak berbuat maksiat, berbuat yang sifatnya kemungkaran gitu, dan permusuhan, perdebatan, pertengkaran. Juga dia memberi guruan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya, jadi macam di etika bergaul ini ada macam-macamnya dan praktiknya. Terus dalam bergaul kita sering berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Dalam interaksi tersebut kita menemukan beberapa perbedaan cara berinteraksi dengan mereka. Terkadang seseorang berkata dengan menggunakan wibawanya, ya kan, kalau temu orang dewasa atau temu dengan orang yang seumuran dengan mereka berbicara dengan wibawa gitu, dengan tegas, dengan mengeluarkan wibawanya lah gitu. Terus juga kalau terkadang pula orang akan berkata dengan riang gembira ketika bertemu dengan anak-anak. Nah, jadi bertemu dengan anak-anak kita bergaulnya dengan riang gitu, dengan bermain, dengan bercanda, yang membuat canda tawa dengan anak-anak. Nah, yang pertama kita masuk ke etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Coba tolong dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Coba. Ya, silakan Diwan. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung, lalu mertua, dan yang ketiga guru. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Berikut ini adalah 7 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Yaitu yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Keenam, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Yang ketujuh, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Lalu yang terakhir, jadi ini ada 8 nih. Yang terakhir, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua, atau yang biasa disebut pamit. Oh, ada 8. Ya, terima kasih Diwan. Ya, ada 8 ya, saya salah. Nah, jadi dalam agama Islam tuh orang yang dimaksud orang tua itu ada 3 ya, kayak
bapak dan ibu kita, yaitu orang tua kita. Terus kedua, mertua, yang jika kita nanti sudah menikah, kita akan mempunyai orang tua dari pasangan kita yang kita sebut mertua. Dan juga guru-guru kita. Itu yang dimaksud orang tua dalam agama Islam. Terus juga menurut Imam Al-Ghazali ada 8 etika yang seharusnya dilakukan pada orang tua ya. Seperti mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Nah, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua, kita sebagai anak atau orang yang lebih muda dari orang tua, orang yang lebih tua, harus sopan gitu. Kalau misalnya ada orang tua kita lagi bicara, kita dengarkan dulu, kita dengarkan dulu gitu, kita pahami dulu. Nah, baru setelah orang tua kita selesai ngomong, selesai berbicara, baru udah kita membalasnya dengan berbicara juga gitu. Terus juga kalau misalnya orang tua memerintah kita ikuti gitu perintahnya. Cuman kalau misalnya perintahnya kurang baik, kita tolak, namun menolaknya dengan cara yang halus seperti itu. Selanjutnya berdiri ketika orang tua berdiri. Nah, kan emang sopan ya itu sopan ya berdiri ketika orang tua berdiri. Terus juga kita harus siap gitu kalau misalnya ketika orang tua kita berdiri, kemungkinan orang tua kita itu lagi akan membutuhkan bantuan kita, maka kita segera membantunya. Nah, contohnya kayak misalnya saya punya kakek, saya punya nenek kan ya, biasanya kalau habis duduk mereka kan mau berdiri. Nah, saya juga ikut berdiri untuk kayak membantu megangin gitu saat mau berdiri kan, karena udah tua kan ya. Jadi kita bantu mereka untuk berdiri, terus kita bantu mereka untuk jalan, kita pegangin, kita gandeng gitu kan. Selanjutnya mencari ridho, tidak berjalan di depan orang tua, yang ketiga. Nah, tidak berjalan di depan orang tua ini sebenarnya bagus ya, tidak berjalan di depan orang tua. Juga kalau berjalan di depan orang tua itu kurang sopan, karena seenaknya aja gitu. Jadi usahakan kalau kita sedang jalan melewati orang yang lebih tua dari kita atau orang tua kita harus lewat belakang aja gitu, jangan lewat depannya. Kalau misalnya kita nggak bisa lewat belakang, kita lewat depannya, cuman kita izin gitu, kita mau lewat gitu, permisi Pak Bu, sambil menundukkan kepala dan tandanya kita menghormati mereka gitu. Selanjutnya mencari ridho kedua orang tua. Nah, kayak mencari ridho kedua orang tua ini kita mematuhi perintah-perintah mereka, ya kan? Jika orang tua kita sudah ridho kepada kita, insya Allah kita dalam kegiatan-kegiatan kita, dalam aktivitas-aktivitas kita dapat diridhoi oleh Allah juga. Karena ridhonya orang tua itu ridho Allah. Ya kan ada ya hadisnya ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah, ridhonya orang tua. Nah, misalnya juga kalau perintahnya orang tua kurang baik, bertentangan dengan agama atau misalnya kita tidak sanggup, ya kita harus bisa menolaknya juga, cuman menolaknya dengan halus seperti yang saya menjelaskan tadi sebelumnya, supaya orang tua kita tidak sakit hati gitu, tidak sakit hati terlalu berat kepada kita karena kita menolak perintahnya. Kita jelaskan dengan baik-baik gitu, supaya orang tua kita tetap ridho kepada kita. Selanjutnya bersikap rendah hati kepada orang tua. Bersikap rendah hati itu ya kita merendah kepada mereka dengan penuh sayang, tidak menyusahkan mereka. Kita usahakan kita kalau bisa kita lakukan sendiri, tidak menyusahkan orang tua kita. Selanjutnya tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua, terus juga tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak harus selalu menunjukkan sikap ceria kepada orang tua agar tidak membuat orang tua kita sedih. Terus yang terakhir, sebelum pergi harus meminta izin kepada kedua orang tua kita, atau orang yang lebih tua dari kita. Jadi agar orang tua kita tidak khawatir kepada kita harus memberi izin dulu meminta izin kepada mereka, memberitahu kita mau pergi kemana nih gitu. Kita ingin pergi ke suatu tempat agar mereka tidak khawatir kepada kita.
Nah, slide selanjutnya. Nah, sedangkan etika yang seharusnya dilakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali yaitu pertama meminta izin ketika hendak bertanya, harus menundukkan kepala dan tidak berburuk sangka kepada guru. Terus juga di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk sejogjanya bertingkah laku beretika kepada orang yang lebih tua dari kita sebagai berikut. Yang pertama itu ada sopan, ada santun, kita sopan gitu pada orang tua kita santun pada orang tua kita baik, kita dengarkan nasihat-nasihatnya, kita lakukan perintah-perintahnya gitu, kita jalani. Terus juga menolak dengan halus perintah buruk, lalu menghormati dengan rasa penuh kasih sayang dan mendahulukan orang yang lebih tua. Ruby. Ya Robi, udah ada Robi. Hadir Kak. Dari mana Robi? Dari mana? Dari mana Robi? Hadir. Tiduran Kak. Oh, iya deh. Perhatiin ya, nyalain kameranya dong Robi. Iya baik. Kita lanjutin. Nah, yang kedua ini poin yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, tolong dibacakan. Siapa yang mau ingin membacakan, teman-teman? Ayo coba selain Diwan, ada gak? Yang perempuan deh. Saya deh, Kak. Ya silakan Ayu. Ayu Dian. Etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya, menutup aib teman, mendengarkan teman ketika berdiskusi, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan teman ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, menyukai teman dengan tulus. Iya, terima kasih Ayu Dian karena sedang membacakan materinya. Jadi yang dimaksud teman sebaya di sini yaitu teman yang seumuran sama kita gitu. Teman kelas, teman tetangga yang seumuran dengan kita, teman yang tahun lahirnya sama dengan kita, seperti itu. Dan juga kan menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan cara sebagai berikut nih. Seperti mengutamakan kepentingan teman dari dirinya ya. Seperti misalnya mengutamakan kepentingan bersama gitu daripada diri sendiri saat kita bergaul dengan teman atau saat kita sedang kumpulan bersama teman. Terus menutup aib teman. Nah, misalnya kan biasanya nih yang perempuan nih suka punya sahabat kan ya, sahabatnya suka cerita-cerita gitu. Nah, biasanya ada nih yang suka ngebocorin. Nah, itu tidak baik ya sebenarnya, suka ngegibahin, akhirnya digibahin deh sama teman-teman yang lain. Nah, usahain jangan membuka aib teman. Karena aib teman itu karena mereka sudah cerita sama kita itu berarti mereka percaya kepada kita kalau kita bisa menutup aib mereka gitu. Mereka butuh teman cerita dan kita menjadi pendengarnya. Jangan sampai kita bocorin kepada teman-teman yang lain supaya tidak dibicarakan oleh teman-teman yang lain juga. Jadi kita harus usahain harus bisa menjaga rahasia teman, menjaga aib-aib teman kita yang kita sudah tahu gitu. Lalu selanjutnya mendengarkan teman ketika berdiskusi. Nah, ketika teman lagi ngomong,
kita harus dengerin dulu gitu, jangan langsung potong, jangan langsung kritik, kita mesti dengerin dulu sampai mereka selesai bicara, selesai berdiskusi, baru udah kita ikut mengkritik, kita ikut mengomentari seperti itu. Terus juga menghindari perdebatan yang tidak penting. Ya, seperti yang kita minggu lalu, supaya persaudaraan kita tetap berjalan dengan baik, kita harus menghindari perdebatan yang tidak penting. Terus memanggil dengan panggilan yang baik. Nah, ini biasanya sering nih dilakukan oleh anak-anak, teman-teman semua saat kita sekolah. Saya juga di kampus juga masih memanggil teman dengan panggilan, cuman ada yang baik dan ada yang tidak baik juga. Nah, usahain kalau kita memanggil teman dengan nama panggilan, kita buat nama panggilannya dengan nama yang baik, jangan nama yang kayak bisa membuat mereka sakit hati gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita punya nama panggilan untuk teman kita yang kurang baik tapi mereka tidak sakit hati, kan ya syukur-syukur ya, nggak apa-apa ya, cuman diusahain ganti nama panggilannya dengan nama yang baik gitu, agar mereka tidak terlalu dipikirin gitu nama-namanya yang jelek itu. Terus memberikan nasihat yang baik, mendoakan teman ketika masih hidup atau sudah meninggal. Nah, kita juga usahain gitu, kita doain saat kita selesai sholat untuk teman-teman kita supaya mereka dilancarkan urusannya gitu, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Terus menyapa ketika bertemu, ketika di jalan kita menyapa mereka gitu, kalau kita kenal dengan mereka, teman sekelas kita, teman Nah, selanjutnya juga menyukai teman dengan tulus. Maksudnya kita sayangi teman kita, kita sukai teman kita anggap sebagai teman kita itu sebagai saudara kita. Jadi kita dukung, kita support teman kita jika itu mengarah yang ke arah kebaikan. Kalau mengarah yang ke arah kurang baik, jangan disupport, cuman kita nasihati supaya mereka berubah gitu ke arah yang lebih baik. Dan juga dalam Al-Quran ini kita diajarkan untuk sejogjanya bertingkah laku sebagai berikut ketika kita bergaul dengan teman sebaya, ya, teman yang seumuran, seperti tolong menolong, selalu berkata baik, dan menjaga persaudaraan. Nah, yang pertama ada tolong menolong. Dalam Quran surat Al-Maidah, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan jadi kita maksudnya di sini kita harus tolong menolong itu dalam mengerjakan kebajikan. Kita tolong menolong kepada teman kita yang dalam berbuat kebajikan. Terus juga melakukan yang diperintah Allah dan takwa. Terus kita juga harus takut kepada larangannya, dan juga jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, kayak melakukan maksiat dan permusuhan. Sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Selanjutnya, tolong dibacakan. Ada yang mau membaca di slide ini? Ayo, ada yang mau membaca? Terus saya tunjuk nih ya. Coba Amisha Sakura. Iya, Kak. Ya, silakan coba dibaca.
Yang B dan C ini. Yang C. Yang B sama C. Dua-duanya tuh. Artinya dibaca. Ya, ayat Qurannya sama artinya dibaca. Oke. B. Berkata baik. Wakul li ibadi yakulul lati hiya ahsan inna syaitana yang bainahum inna syaitanaka nalil insani aduwam mubina. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. C. Menjaga persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, ya terima kasih ya Michelle sudah membacakan surat-suratnya, ayat-ayat tersebut. Nah, jadi dalam yang kedua dan ketiga ini berkata baik dan menjaga persaudaraan. Nah, Allah menjelaskan, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, jadi kita di dalam etika bergaul ini kita harus bisa berkata yang baik gitu. Jangan asal, harus dijaga gitu. Jangan asal kita ceplas-ceplos berkata gitu. Juga kan dikhawatirkan teman kita itu akan tersinggung, akan salah paham atau sakit hati. Jadi dan akhirnya membuat permusuhan itu gara-gara berkata yang kurang baik. Jadi diusahakan jangan sampai itu terjadi. Terus dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Karena sebab iman itu telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Kita harus juga menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Juga dengan harapan semoga Allah akan memberi kita rahmat berkat ketakwaan kita, karena kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, ketika bergaul dengan yang lebih muda. Nah, yang maksud orang yang lebih muda di sini adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Nah, contohnya kayak bisa orang tua kita, bisa adik kandung kita, adik kelas kita, dan yang lain sebagainya yang lebih muda daripada kita. Dan juga kita sebagai orang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yang pertama ini menyayangi orang yang lebih muda, terus membimbing kepada arah yang kebaikan, memberikan teladan yang baik, dan memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Nah, menyayangi orang yang lebih muda itu kita sudah pasti seharusnya kita menyayangi mereka karena kita sebagai orang yang lebih tua
sebagai abang, sebagai kakak dari mereka. Kita wajib menyayangi mereka dan memberikan teladan yang baik kepada mereka, memberikan contoh yang baik juga gitu kepada mereka. Terus juga membimbing kepada arah kebaikan. Nah, pasti setelah kita menyayangi mereka, kita akan membimbing gitu kepada mereka ke arah yang lebih baik. Ya pasti ya contohnya ya kayak misalnya ke arah yang baik lah. Contohnya kamu jangan makan itu, nanti kamu bisa sakit perut. Nah, kita kan membimbing mereka supaya mereka tahu kalau makan itu mereka bisa sakit perut, seperti itu. Kalau makan yang pedas mereka bisa sakit perut. Terus juga yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Nah, kita harus bisa jadi contoh untuk mereka, karena mereka pasti kan mencontohnya itu dari yang dekat-dekat dulu ya, kayak dari abang kandungnya, dari teman-teman sebayanya. Tapi yang kita bahas di sini dari abang atau kakaknya mereka yang pasti bakal dicontoh. Contohnya ya misalnya ketika waktu azan sudah tiba tuh, nah kita langsung bergegas siap-siap sholat di masjid. Nah, kita ajak adik kita ke masjid gitu, kita sholat berjamaah bareng di masjid. Nah, kita kan mencontohkan, artinya itu mencontohkan yang baik, seperti itu. Lalu, yang terakhir memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Nah, kita juga harus bersikap menghargai gitu atas pencapaian yang mereka capai. Kita harus bisa mengapresiasinya gitu, menghargainya. Nah, contohnya kayak misalnya kita punya adik kelas. Adik kelas kita itu menang lomba. Nah, kita beri dia ucapan selamat. Kita apresiasi mereka gitu dengan kayak memberi hadiah lagi gitu kepada mereka. Kalau misalnya kita akrab dengan adik kelas kita jajanin mereka, kita traktir mereka makan gitu. Karena kita menghargai mereka, mengapresiasi mereka atas pencapaian yang dicapainya. Selanjutnya, dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut. Yang menasihati ke arah kebajikan. Terus dan menyayangi mereka dengan tulus. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu semua yang mampu menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena hal itu sebagai perisai. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, menyayangi mereka dengan tulus. Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, hormati orang yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita jadi harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan kita harus menyayangi dan menghargai juga orang yang lebih muda daripada kita. Nah, ketika bergaul dengan lawan jenis. Nah, jadi yang dimaksud lawan jenis ini, ya kita pria bergaul dengan wanita. Nah, wanita bergaul dengan pria. Seperti itu. Nah, jadi ada etikanya. Yang pertama, bersahabat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara. Barang siapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka akan merasakan lezat atau manisnya iman. Jika ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, mencintai dan membenci semata-mata hanya karena Allah, jika dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, lebih disukai daripada syirik atau menyekutukan Allah. Terus yang kedua, menjaga aurat dan menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, jadi di sini maksudnya dalam bergaul dengan yang lawan jenis, kita harus bisa menjaga aurat kita. Jadi maksudnya hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Maksudnya orang-orang mukmin hendaklah mereka mengingatkan mereka akan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perzinahan dan menimbulkan fitnah. Jadi sesungguhnya mereka diperintahkan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan, seperti aurat wanita, kan? Terus juga agar menjaga kemaluan mereka dengan cara menutupnya, tidak melakukan hubungan yang dilarang. Terus juga yang menjaga kemaluan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu juga adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Menjaga kemaluan ini seperti menjaga pandangan ya. Nah. Jadi pentingnya etika bergaul. Jadi etika bergaul itu sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu buktinya adalah perihal yang digambarkan dalam Al-Quran, yang sudah kita bahas dari tadi. Kemudian juga etika bergaul ini penting, karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Nah, selanjutnya, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Jadi maksudnya, jadi kita intinya dalam bergaul itu harus mempunyai sifat lemah lembut, mempunyai sifat yang baik, mempunyai sifat sopan santun pada semua. Kalau sopan santun itu wajib ya kepada semua orang yang lebih tua dari kita, orang yang teman sebaik pada kita, orang yang lebih muda dan lawan jenis. Jadi intinya semua ini sifat lemah lembut, baik, sopan, santun. Juga kalau misalnya kita bersikap kasar kepada mereka, mereka akan menjauh dari kita karena sikap kasar kita itu dan ketidaksopanan kita dalam bergaul. Baik, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pak, masih ada yang belum dipahami atau ingin menambahkan pendapat? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar. Nggak ada nih yang ditanya. Kita lanjut ke diskusi aja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, jadi saya ingin mengambil untuk memberikan tanggapan kalian dalam
studi kasus yang di bawah ini. Nah, coba yang nomor 1 nih, ada apa? Ada yang ingin dibacakan, ada yang ingin membacakan dan menanggapinya. Coba, siapa yang ingin menanggapi? Jadi nomor 1 itu Ria diperintah oleh ibunya untuk membantu ibunya membersihkan halaman rumah. Namun ia menolaknya dengan halus karena beralasan sedang melakukan tugas yang lebih penting, yaitu mengerjakan PR. Namun dia akan membantu ibunya setelah dia selesai mengerjakannya. Nah, coba ada yang ingin berpendapat? Tanggapan kalian? Saya ada Kak. Ya, silakan Amelia. Itu si Ria itu udah melaksanakan etika bergaul kepada orang yang lebih tua atau ke orang tuanya itu ibunya, itu yang tadi menurut Imam Al-Ghazali yaitu mana tadi? Menolak sesuatu dengan baik gitu. Ya. Ya, sudah. Ada lagi, Amelia? Udah Kak, itu cukup. Ya, terima kasih, Amelia. Itu panggilannya siapa sih? Najwa atau Amelia ini panggilannya? Najwa. Ya, terima kasih Najwa ya sudah berpendapat. Ada lagi yang ingin menambahkan pendapatnya di yang kasus nomor 1 ini? Ayo yang lain. Nurhalimah, Mutiara, Diwan, Lina, Amisya, ada yang ingin menambahkan? Baik deh, selanjutnya kasus nomor 2 nih. Seseorang anak. Iya, coba Diwan menambahkan, memberikan pendapatnya. Bersihkan halaman rumah. Harus terus penting ngerjain PR. Kalau bisa sih karena ini diperintahnya yang merintah orang tua, kalau bisa sih dikerjain dulu. Cepet, kalau bisa mainnya cepet gitu, manage waktunya cepet gitu. Bersihin rumah, enggak, ya maksudnya kalau tenggatnya masih lama, masih bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau emang udah mepet, ya kalau bisa ngerjainnya buru-buru. Entah itu PR-nya ngerjainnya buru-buru atau bantuin orang tua dulu buru-buru gitu. Yang pasti manajemen waktunya biar dua-duanya kebagian gitu. Antara PR-nya selesai dan orang tua tuh puas hati gitu. Soalnya ini orang tua yang nyuruh gitu. Wih, bagus, bisa Diwan. Ya, terima kasih Diwan ya. Jadi ada dua pendapat tuh. Jadi melakukan apa? Karena sudah menolak dengan halus, jadi tidak apa-apa gitu kan. Orang tuanya menerima, cuma ada juga kalau dari Diwan, jadi dilaksanakan dulu tugas perintah dari orang tuanya, baru mengerjakan PR lagi. Ya, bisa. Ya, terima kasih Diwan sama Najwa. Nah, selanjutnya ini nomor 2. Seorang anak yang sedang bermain game online dengan teman sekelasnya. Karena kalah, akhirnya mereka saling menyalahkan dan akhirnya juga mereka bertengkar. Nah, coba pendapatnya nih sama teman-teman. Coba, ini yang Ya, ada di mau layar pendapat. saya cuman Amisya, Najwa, Lina, Diwan, Ayudian, Nurhalimah nih yang kelihatan di layar saya. Ada mau pendapat gak ini biasa terjadi nih, apalagi tongkrongan-tongkrongan yang suka mabuk. Ya, pasti sering terjadi nih. Ya, coba Nurhalimah. Berarti anak itu belum menerapkan adab baik sama teman sebayanya. Terus harusnya dia nggak perlu saling menyalahkan, karena kalah menang dalam pertandingan kan hal yang biasa. Harusnya lebih ikhlas aja sama hasilnya, biar nggak terjadi pertengkaran. Terlalu dibawa emosi gitu ya. Jadi. Iya. Iya, Sering baik. terjadi buat kota besar. Iya. Terima kasih Halimah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Yang ingin menyampaikan tanggapannya di kasus nomor 2 ini? Dapat nilai tambahan loh dari tadi yang kayak menyampaikan pendapat, yang mengajukan diri untuk membaca gitu. Saya udah tandain nama-namanya. Ya, ada lagi gak? Itu nomor 2 itu loh, itu kesempatan itu loh, yang sering mabar gitu kan, nongkrong beban tuh main ML, kalau nggak main PUBG kenok duluan. Yang laki-laki coba nih, biasanya kan sering main mabar kan?
Sering Ayo nelpon Arfa, ayo. online. Ayo Arya, ayo. Ah, gimana sih? Ya udah coba Arfa tuh. Ayo Arfa. Sampein aja gitu. Gak apa-apa. Ya udah nge Diwan dah, tunggu nggak apa-apa. Diwan ada yang sampein lagi nggak Diwan? Solusinya sih nih kalau bertengkar kayak gini udah berhenti dulu mainnya, jeda dulu, break dulu, entah itu istirahat makan apa gimana. Ngumpul yuk, ntar gue jajanin gitu di warung gitu. Kita jajan dulu atau gimana, ntar gue traktir deh, nanti bayaran lagi. Karena emang kalau soal kayak gini tuh biasa gitu, nyalain Iya. gitu. Ah beban, dasar, gak jelas, gak guna gitu. Ya noob lu, parah lu, gimana sih lu mainnya gimana lu, ini. Jadi tuh kalau kayak gitu tuh entah lagi ada masalah apa atau gimana, biasanya tuh ngantuk atau gimana, misalkan kayak begadang gitu, mabar udah malam terus ngantuk, jadi performa mainnya berkurang gitu. Jadi daripada berantem mending udahan dulu dah, jangan dipaksa terusin ya, makin parah makin susah bayannya gitu. Jadi kalau mau bayan ya kayak udah dulu mainnya gitu, besok main lagi, besok main gua yang carry dah, gua yang jagoin dah, ntar lihat aja gitu. Sering buat main ini kayaknya Diwan nih. Iya, terima kasih Diwan ya. Oh, Diwan nih paling pengalaman banget ini. Ya intinya harus ada yang bersikap dewasa gitu. Jangan sampai dua-duanya eh, kayak terbawa emosi gitu, akhirnya bertengkar dan Saya musuhan ngalah. banget. Diwan. Jadi berhenti dulu dah, mendingan jangan sampai dua-duanya meluapkan emosinya gitu. Ya udahlah, berhenti dulu, kita istirahat dulu. Nah, nanti main lagi gitu. Seperti itu. Ya terima kasih Diwan sama Halimah ya di kasus nomor 2 ini. Nah, selanjutnya kasus yang ketiga nih. Seorang kakak sholat jamaah di masjid sekaligus mengaji ke masjid ketika malam Jumat. Lalu dia mengajak adiknya untuk ikut juga dan adiknya mau ikut ke masjid. Nah, coba yang ingin menyampaikan tanggapannya, silakan. Coba apa aja gitu, sampaikan aja yang tadi sudah didengarkan apa materi dari saya, materi yang saya sampaikan. Aku lagi boleh. Siapa nih? Ikrima atau Nur Halimah? Fitri dulu, Kak. Yaudah, Oke, Ikrima, makasih silakan. Pendapat saya tentang kasus nomor 3 ini adalah kakaknya ini baik karena selain dia berbuat baik untuk diri sendiri, mencari pahala untuk diri sendiri, dia juga mengajak adiknya itu untuk berbuat kebaikan juga. Jadi pahalanya itu double, pahala ibadah sendiri sama pahala karena mengajak adiknya untuk beribadah juga. Terus adiknya juga dapat kebaikan juga karena mau mengikuti ajaran dari kakaknya. Iya, baik. Cakep Ikrimah. Ya, kakaknya juga menjadi teladan juga ya untuk adiknya ya. Iya, Kak, Contoh yang betul. baik. Ya, terima kasih Ikrimah. Terus ada lagi yang ingin berpendapat di kasus nomor 3 ini? Tadi Nur Halimah yang menyampaikan? Sependapat, Kak. Ya, sependapat, ya. Nah, yang kasus nomor 4 nih. Orang tuanya Arif lagi masak banyak, lalu menyuruh Arif untuk membaginya kepada tetangganya. Nah, ketika sampai di rumah tetangganya, ternyata beliau lagi nyapu halaman. Nah, beliau ini perempuan ya, lagi nyapu halaman dan belum memakai kerudung. Dan langsung lari masuk ke dalam rumah untuk memakai kerudung. Lalu setelah itu mengambil makanan yang diberi oleh orang tuanya Arif. Nah, gimana? Coba sampaikan pendapatnya tentang kasus nomor 4 ini. Aku mau, Kak. Aku mau, Kak. Siapa nih? Alia ya? Tadi satu lagi siapa? Alia sama siapa? Aku mau, Kak. Yaudah silakan Alia. Coba nyalain dong kameranya Alia. Nomor ini mereka ini baik karena berinteraksi sama tetangga, terus kayak berbakti kepada tetangga juga. Terus yang kedua, beliau ini yang tetangganya ini dia menjaga auratnya, langsung lari untuk ambil kerudung, terus untuk ambil makanannya gitu.
Oh, baik. Jadi menjaga aurat ya gitu ya. Iya, Kak. Terus ada lagi, satu orang lagi dah coba dari laki-laki. Selain Diwan, kayaknya dari tadi Diwan dulu ya, yang laki ya. Ayo coba yang laki nih, nomor 4, coba tanggapin dong. Siapa sih? Coba Rizky lah, kali biasanya nyalain kamera nih, di saya nggak tampil. Rizky lah. Gimana? Atau ada lagi dari perempuan deh, tanggapin. Aku boleh. Iya boleh, nggak apa-apa. Ayo coba Halimah, gimana tanggapannya? Eh, menurut saya, mereka berdua emang udah melakukan etika terhadap lawan jenis. Itu yang perempuan menjaga aurat. Terus si laki-laki juga menjaga persaudaraan untuk tetangganya juga. Iya, Tapi menurut saya, alangkah baiknya perempuan tersebut memakai jilbab dulu gitu kalau misalkan mau menyapu halaman karena mungkin terlihat dari luar oleh tetangganya. Jadi sudah mengantisipasi keadaan yang ada. iya baik. Terima kasih Halimah, ya lengkap deh. Terima kasih Halimah sama tadi siapa satu lagi Alia ya. Tadi sudah menanggapi di kasus yang nomor 4 ini. Nah, alhamdulillah berarti teman-teman semua sudah paham lah ya tentang etika bergaul dalam Islam ini. Nah, selanjutnya coba kita akan mensimulasikan nih. Atau waktunya masih cukup gak ya? Kayaknya udah gak cukup sih. Ya udah deh, kita skip aja. Jadi apa teman-teman masih ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Dikit lagi jam 8.35 soalnya. Sudah nggak ada ini ya yang bertanya? Ya sudah deh. Nah, jadi untuk minggu depan nanti saya kabarin lagi ke grup kelas. Bisa jadi mengerjakan tugas ini dari materi yang hari ini. Nah, terus jadi kesimpulan materi kita hari ini itu jadi kalau bergaul itu kita bergaul, kita harus tahu tempatnya gitu. Kita harus tahu maksudnya dengan siapa kita bergaul, kita harus bisa menyesuaikan. Itu juga kalau sama orang yang lebih tua kita hormat, sopan, santun, menuruti perintahnya, selama perintahnya itu baik. Kalau perintahnya buruk, kita harus menolaknya dengan halus. Jika kita tidak sanggup menjalankan perintah itu. Terus juga kalau teman sebaya, kita menghormati, menghargai pendapat mereka, berkata yang baik agar kita tidak salah paham untuk menghindari pertengkaran. Terus juga kalau sama yang lebih muda, kita sayangi mereka, kita beri mereka bercanda-candaan, kita menjadi teladan bagi mereka, kita memberikan contoh-contoh yang baik. Terus yang terakhir, kalau dengan lawan jenis, kita berteman karena Allah, menjaga aurat dan menjaga pandangannya, menjaga pandangan kita. Nah, jadi mungkin itu saja materi kita hari ini, materi yang saya sampaikan hari ini, dan teman-teman semua yang memperhatikan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jadi berkomunikasilah dengan baik dan pantas agar persaudaraanmu makin erat. Jadi jauhilah komunikasi yang buruk atau engkau akan hilang dalam persaudaraan. Nah, terima kasih semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Tadi Rizky lah coba dipimpin pembacaan doa penutup kelas, penutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutupi pembelajaran akidah hari ini, mari kita berdoa dimulai.
selesai. Ya, terima kasih Rizkylah ya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan coba sekarang semua dinyalain lagi kameranya dan tolong difoto. Coba siapa ya? Diwan bisa nggak tolongin? Screenshotin lagi atau Rizkylah juga boleh. Yang pakai laptop nih dari kalian. Coba semua dinyalain lagi kameranya yuk. Kita foto lagi sebagai bukti ke Bu Atik nanti kita belajar hari ini. On cam. Arya, Farel, Idan, Firda, Helmi, Cika, Jaki, Alia. Helmi nih, nggak ada. Tahu Pak. Ayo, mungkin sudah Diwan. Hitung Diwan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arya nggak on game ya? Udah, oke. Udah Kak. Mantap. Oke, udah. Ya, terima kasih Diwan ya. Ntar dikirim ke grup kelas. Ya, terima kasih semua. Sekian materi kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama. Aku gunanya nggak masuk sih. Biasa.